atau membangun kepercayaan dan juga mengeksplorasi masalah. Di tahap awal ini, konselor fokus membangun rasa percaya antar anggota serta menciptakan suasana yang terbuka dan nyaman. Di proses ini dimulai dengan perkenalan antara konselor, dan teman-teman yang lain dalam kelompok itu. Dan kegiatannya membantu anggota saling mengenal. Setelah itu, konselor mulai memfasilitasi eksplorasi masalah dengan pendekatan yang ringan dan penuh empati, sehingga peserta merasa aman untuk mulai berbicara tentang perasaan, harapan, atau keresahan mereka. Tahap ini penting agar anggota merasa diterima dan siap untuk menjalani proses yang lebih mendalam pada sesi berikutnya. Yang di sini ide-ide cerah banget nih. Namanya siapa, Teh? Salsabila ya? Oh, Salsabila. Ini Teh yang merah warna ini namanya siapa ya? Oke, ini Masya Allah banget ya, bener-bener alim banget. Semoga sama dengan hatinya ya. Namanya siapa? Saya Hidayah. Oh, Hidayah. Ini yang seger-geger ini namanya siapa? Oh, Mulyana. Baik ya. Di sini sebelum lanjutan sesi selanjutnya ya, Ibu mau memberikan kontak konseling dulu ya. Pertama adalah kontrak. Di sini kontrak konseling biasanya akan berisi kesepakatan bersama, misalnya menjaga kerahasiaan, menghargai pendapat dan juga pengalaman dari setiap anggota, tidak menghakimi, hadir tepat waktu dan aktif di setiap sesi, serta berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh rangkaian sesi sampai akhir. Kontrak juga bisa mencakup sanksi ringan bila ada pelanggaran dan ditandatangani bersama sebagai bentuk tanggung jawab. Dengan adanya kontrak ini, setiap anggota merasa aman, dihargai, dan juga lebih serius untuk menjalani proses konseling kelompok. Di sini Ibu nggak bakal merusak kepercayaan kalian, Ibu bakal jaga kerahasiaan kalian. Dari masing-masing kalian juga harus bisa merahasiakannya ya. Karena di sini kita akan berbicara secara terbuka, kita bakal mengenal lebih dalam apa yang kalian rasakan. Kita bisa membimbing kalian ya ke arah perasaan yang mungkin kalian sebenarnya pengen diungkapkan gitu ya. Baik, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih ya karena kalian sudah hadir di sesi konseling ini. Tenang aja ya, di sini kalian bebas bercerita, bebas curhat sama Ibu, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian inginkan, pengen ucapkan, dan boleh banget ya sama Ibu, bebas sayangnya, jangan ada yang diragukan pokoknya ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu deh, sekarang itu kalian tuh lagi ngerasain apa sih di masa-masa kalian yang lagi menempuh pendidikan ya, di masa kuliah? Pasti kan aduh sibuk banget kan, berat kan kayak harinya karena tugas-tugas yang menumpuk, stres, butuh refreshing ya kan. Nah, ada nggak sih dari kalian tuh ada rasa khawatir nanti kamu lulusnya mau jadi apa, kemana? Ada atau nggak ada? Ada sih. Itu pasti harus Kita berat banget ya setiap hari. Selanjutnya adalah transisi yang biasa diisi dengan validasi emosi dan juga normalisasi perasaan. Pada tahap ini, konselor membantu anggotanya atau anggota kelompok mengenali dan menerima emosi yang mereka rasakan. Perasaan seperti bingung, kemudian ragu atau cemas. Hal ini dianggap wajar dan tidak perlu disembunyikan. Nah, konselor juga menegaskan bahwasanya perasaan tersebut adalah bagian dari proses perkembangan yang normal. Melalui sesi diskusi secara kelompok ya, anggota juga menyadari bahwa mereka tidak sendirian dan orang lain pun mengalami hal serupa. Proses ini membentuk dukungan emosional di dalam kelompok dan juga menumbuhkan rasa saling memahami. Karena kalau yang seharusnya kita tidak perlu pikirkan itu, karena udah harus kita latih yang bukan dipikirkan lagi ya. Baik, Ibu mau tanya dong, kalian gimana sih perjalanan dari kuliah kalian setiap harinya, apa yang dirasakan, mereka singkat, boleh dong diceritain mau tahu. jalan kuliahnya sih alhamdulillah kayak sampai pasti ada setidaknya ada punya ada kayak lebih mikirin aja sih untuk depannya kita mau kayak gimana. Tapi ya coba sama kuliah itu aman sih kalau sampai mikirinnya.
selanjutnya adalah tahap kerja, yakni mengeksplorasi diri dan juga merencanakan ke depannya seperti apa. Pada tahap ini adalah inti dari proses konseling kelompok, di mana anggota diajak untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenal diri mereka. Konselor juga membimbing peserta untuk menggali minat dan juga bakat, nilai-nilai hidup, serta potensi dan hambatan yang mereka miliki melalui berbagai teknis seperti tes sederhana, terus diskusi reflektif, kemudian latihan visualisasi masa depan, dan juga analisis SWOT pribadi. Anggota juga mulai mengenal arah dan juga tujuan hidup secara lebih jelas. Hasil eksplorasi ini akan menjadi dasar dalam merancang rencana tindakan ke depannya. Ya, sederhananya, sambil bayangkan gimana kalian nanti ya, 5 tahun dari sekarang kalian mau jadi apa, kalian di mana, kalian dengan siapa. Kemudian ceritakan pada ibu satu persatu dari kalian apa yang kalian bayangkan ya. Jangan bayangkan mampu atau tidak mampunya kalian, kalian bayangkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rasakan nanti ya 5 tahun dari sekarang. Nanti ceritakan ke ibu satu persatu ya. Boleh dari Hidayah dulu? Boleh. Kalau saya bayangkan ini dari tahun depan saya berhasil dalam mencapai cita-cita. Setelah mencapai jalan itu saya sudah bisa menjadi seorang inspirasi kepada adik-adik saya, juga saya bisa mempunyai keluarga yang Wah, ini keren banget juga ya. Keren banget apa yang kamu inginkan itu. Semoga berharapnya kamu bisa lagi. Ibu yakin dan kamu juga harus yakin apa yang kamu inginkan itu ya. Jangan bayangkan kamu, aku nggak mampu, aku mampu nggak ya. Jangan bayangkan kamu seperti itu. Apa yang kamu inginkan itu harus kamu benar-benar harus kamu tekuni, harus kamu olah, harus kamu latih juga
terakhir adalah tahap terminasi atau perencanaan, aksi, dan juga evaluasi proses. Pada tahap akhir ini berfokus pada penyusunan langkah-langkah konkret dan juga evaluasi dari seluruh proses yang telah dilalui. Konselor juga mendorong anggota-anggota kelompoknya untuk menyusun rencana jangka pendek dan juga jangka panjang yang realistis. Nah, peserta juga diajak untuk menulis refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari mengenai diri mereka dan juga perubahan yang dirasakan selama sesi berlangsung tadi. Selain itu, konselor memberikan dorongan untuk melanjutkan proses pencarian informasi dan juga pengembangan diri secara mandiri. Agar apa? Agar peserta tetap termotivasi dan juga percaya diri dalam menghadapi masa depan gitu.